Perkenalkan, nama saya Beatrice Naulis Dauruk dengan NIM 203020801056. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pada modul gangguan respirasi, yaitu praktikum parasitologi. Jadi, tujuan dari praktikum parasitologi ini untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Untuk dasar teorinya itu, menurut Chai dan Jung 2018, cacing Paragonimus ini menyebabkan penyakit Paragonomiasis sp. Terdapat 9 spesies genus dari Paragonimus ini, contohnya Paragonimus westermani. Cacing Paragonimus westermani ini berhabitat di paru-paru dan menginfeksi saluran pernafasan manusia. Nah, ini berikut Paragonimus westermani. Yang A ini merupakan telur cacing, yang B ini serkaria atau bentuk infektif dari larva, yang C ini metaserkaria atau bentuk akhir dari larva. Kemudian yang ini merupakan cacing dewasa Paragonimus westermani. Cacing dewasa ini bertubuh tebal berwarna coklat kemerahan dengan ukuran panjang 7,5 sampai 12 mm dan lebar 4 sampai 6 mm. Memiliki sistem reproduksi jantan dan betina. Untuk yang jantan terdiri dari 2 buah testis yang melengkung tidak beraturan yang terletak berdampingan. Untuk betinanya, ovarium ini berlobus terletak pada anterior testis kanan dan terhubung melalui oviduk ke uterus. Juga terdapat ventral sucker yang terletak di medial antara ovarium dan juga uterus. Nah, ini merupakan telur cacing berwarna coklat, telur Paragonimus westermani pada sampel sputum. Ada telur yang keluar bersama dahak, namun beberapa telur mungkin tertelan bersama dahak melewati sistem pencernaan dan dibuang bersama feses. Saat telur mencapai di air, perlu beberapa minggu agar berkembang menjadi mirasidium. Mirasidia yang berkembang penuh menetas secara spontan. Kemudian harus menemukan dan menembus inang keong yang sesuai, yaitu genus Semisulcospira, Terebia atau Brotia dalam waktu 24 jam atau nanti akan mati. Setelah penetrasi di inang atau keong dan berkembang menjadi sporokista, selanjutnya berkembang menjadi redia di kelenjar pencernaan, kemudian menjadi serkaria di jaringan keong di dalam air selama 11 minggu setelah keong terinfeksi. Serkaria ini memiliki ekor yang digunakan untuk merangkak ke atas untuk menemukan krustasea atau inang perantara kedua yang dapat tertular karena memakan keong yang terinfeksi, seperti kepiting air tawar dan juga udang kerang. Begitu masuk ke tubuh, serkaria ini berada di otot insang dan organ dalam dan berkembang menjadi metaserkaria. Kemudian manusia ini dapat terinfeksi dengan memakan krustasea air tawar mentah atau dimasak dengan tidak matang. Metaserkaria ini berada di usus halus dan sebagian menembus dinding usus. Cacing yang baru saja menjadi dewasa tetap berada di usus halus beberapa hari sebelum memasuki kolon. Kemudian melintasi diafragma dan pleura dan memasuki jaringan peribronkiolar paru-paru, dan cacing terkapsulasi berpasangan oleh jaringan ikat inang dan berkembang. Selama migrasi, cacing dewasa muda ini sering menginfeksi organ lain, menghasilkan lesi ektopik dan mati karena reaksi inang. Kemudian kita masuk ke alat dan bahan. Untuk alatnya dapat dilihat di layar. Kemudian untuk bahannya dapat dilihat di layar juga. Selanjutnya, untuk prosedur kerjanya di sini ada 3 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan serkaria. Untuk menemukan serkaria ini menggunakan teknik crushing, yaitu dengan meletakkan keong pada cawan petri, kemudian cangkangnya dihancurkan secara perlahan dengan menggunakan mortar. Kemudian keongnya sudah hancur ditetesi dengan aquades. Selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan dari serkaria. Untuk pemeriksaan yang kedua ini pemeriksaan metaserkaria. Langkah pertama kita secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepaskan insang. Kemudian langkah yang kedua kita mengambil jaringan hepatopankreas, diaduk rata di dalam karapas atau bagian keras dari krustasea dan dipindahkan adukan ke dalam gelas kimia. Lalu ditambahkan dengan aquades. Kemudian sedimen ini dibiarkan mengendap selama 5 menit. Lalu kemudian dituangkan supernatan. Pencucian sedimentasi ini diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Proses sedimentasi ini diulang sampai supernatan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Untuk yang ketiga ini pemeriksaan telur cacing. Jadi sputum harus diperoleh dari saluran pernafasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur. Sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara, seperti dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, bisa tambahkan natrium hidroksida 3%, kemudian sentrifugasi, kemudian diperiksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.